Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu dosen. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mustifani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Damar Tambunan. Saya Sinta Kartika. Saya Amina Susanita. Saya Ahmad Karisa Disi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab soal dari kelompok 4, yaitu mengenai regulasi dan legalitas produk kayu dan furnitur, yaitu ada FLGHT dan EUDR. Kedua aturan ini berasal dari Uni Eropa untuk memastikan bahwa produk kayu berasal dari sumber yang legal dan tidak merusak hutan. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 dapat kita lihat itu, mengapa negara-negara Uni Eropa menerapkan skema FLGT terhadap impor produk kayu atau furnitur? Nah, jawaban itu, Uni Eropa itu menerapkan FLGT itu atau Forest Law Enforcement Governance dan ENFED karena itu ingin mencegah masuknya kayu yang berasal dari penebangan liar atau ilegal ke pasar Eropa. Jadi tujuannya itu untuk memastikan kayu dan produk furniturnya itu yang diimpor itu berasal dari sumber yang ilegal. Terus itu mengurangi praktik illegal logging atau penebangan liarnya. Terus itu melindungi hutan dan menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong negara mengekspor termasuk Indonesia untuk memperbaiki sistem legalitas kayunya. Jadi FLGT itu dibuat agar pedagang kayu itu menjadi lebih transparan, legal, dan ramah lingkungan. Berikutnya, untuk nomor 2, apa tujuan utama diterapkannya EUDR dalam perdagangan produk berbasis hasil hutan di Uni Eropa? Nah, EUDR bertujuan memastikan bahwa produk yang masuk ke Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau kerusakan hutan. Tujuan utamanya, 1. Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di dunia. Yang kedua, menekan emisi gas rumah kaca yang berasal dari pembukaan hutan. Yang ketiga, mendorong perusahaan menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, memberikan jaminan pada konsumen bahwa produk yang mereka beli tidak merusak lingkungan. Jadi kesimpulannya, sesuai fokus pada legalitas kayu, maka EUDR lebih fokus pada asal-usul produk agar tidak menyebabkan deforestasi. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 3 tentang bagaimana pengaruh EUDR terhadap industri furnitur Indonesia yang menggunakan bahan baku kayu. Yaitu EUDR memberikan dampak positif dan juga tantangan bagi industri furnitur Indonesia. Berikut dampak positifnya ada 3, yaitu produk furnitur Indonesia lebih dipercaya di pasar internasional, daya saing ekspor kayu Uni Eropa meningkat, mendorong penggunaan kayu yang legal dan ramah lingkungan. Nah, ada juga tantangan yang dihadapi. Ada yang pertama, ada perusahaan harus bisa melacak asal-usul kayu yang digunakan. Yang kedua, dibutuhkan dokumen-dokumen dan data yang lengkap sebagai bukti. Yang ketiga, ada biaya administrasi dan proses sertifikasi bisa bertambah, terutama bagi usaha kecil. Jadi kesimpulannya yaitu, walaupun ada tantangan, EUDR dapat menjadi peluang agar industri furnitur Indonesia lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar global. Jadi kesimpulannya dari presentasi ini adalah bertujuan memastikan kayu yang diperdagangkan berasal dari sumber yang legal. EUDR bertujuan memastikan produk yang masuk ke Uni Eropa tidak menyebabkan deforestasi. Bagi Indonesia, kedua aturan ini mendorong industri furnitur untuk menggunakan bahan baku yang legal, menjaga kelestarian hutan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar internasional. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.